Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap baik-baik saja. Kembali lagi bertemu dengan saya di channel Bapak Guru 1988, saluran informasi pendidikan bagi kita semua. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih trik menjawab soal moderasi beragama yang biasanya dilaksanakan Kementerian Agama sebagai SKTT Kementerian Agama tahun 2023 kemarin. Apa itu SKTT? SKTT merupakan kompetensi tambahan untuk P3K di instansi Kementerian Agama. Adapun trik menjawab soal moderasi beragama ini merupakan pengalaman pribadi saya dalam menjawab soal-soal moderasi beragama rekrutmen P3K tahun 2023 kemarin. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Sehingga semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu jika nantinya pada tahun 2024 akan ada lagi SKTT Kementerian Agama. Apa itu SKTT Kemenak? SKTT merupakan seleksi kompetensi teknis tambahan bagi calon P3K Kementerian Agama yang berbentuk tes moderasi beragama dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT ya. Kemudian moderasi beragama sendiri adalah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang dianut dan dipraktikkan oleh sebagian besar penduduk negeri ini dari dulu hingga sekarang. Nah, itu sekilas tentang SKTT dan moderasi beragama. Langsung saja kita akan masuk bagaimana cara triks menjawab soal moderasi beragama SKTT Kementerian Agama tahun 2024. Semoga tahun 2024 ini Bapak Ibu semua lulus ASN. Trik yang pertama adalah carilah jawaban yang paling positif. Jadi Bapak Ibu mencari jawaban yang paling positif di soal yang diberikan oleh pembuat soal. Kita lihat contoh soalnya. Contoh soal ini adalah FR waktu saya mengikuti tes P3K tahun 2023 kemarin. Soalnya adalah instansi saya mengkampanyekan stop diskriminasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Saya akan ... A. Tidak peduli dengan slogan tersebut. B. Saya membaca dan melihat slogan tersebut. C. Setuju dan mendukung penuh slogan tersebut. Dan D. Tetap melaksanakan tugas sesuai keinginan dengan saya ya. Nah, ini sangat jelas Bapak Ibu pada opsi C itu adalah jawaban yang paling positif. Yang A, B, dan D itu sama sekali tidak menggambarkan kepositifan. Yang ada A dan D juga agak negatif, apalagi yang A ya, tidak peduli. Yang B hanya melihat dan membaca. Jadi yang paling tepat adalah C. Ya. Soal nomor 2 ini tidak saya tampilkan dulu triknya. Coba Bapak Ibu menjawab ya. Contohnya, bagaimanapun kekerasan merupakan hal yang tidak boleh dilakukan saat menyelesaikan sebuah masalah. Jawabannya A. Sangat setuju dengan pendapat tersebut. B. Mendukung penuh dengan pendapat tersebut. C. Kekerasan hanya melahirkan kebencian dari kedua belah pihak. Dan D. Saya tidak pernah melakukan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini keempat-empatnya merupakan jawaban yang positif. Nah, jawaban yang positif. Kira-kira Bapak Ibu memilih yang mana? Silahkan di pause dan kemudian dijawab. Jawaban yang tepat ini pada saat saya tes kemarin adalah carilah jawaban yang ada aksinya. Di antara 4 ini mana yang ada aksi Bapak Ibu? Di sini yang ada aksi adalah D ya. Saya tidak pernah melakukan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Yang A sangat setuju. Dia sangat setuju saja, tidak ada aksi. Sama halnya dengan B, mendukung penuh dengan pendapat tersebut. Kemudian yang C itu merupakan pendapat saja. Kekerasan hanya akan melahirkan kebencian dari kedua belah pihak. Jadi yang ada aksi adalah dia tidak pernah melakukan kekerasan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Dia beraksi, tidak pernah melakukan kekerasan dalam setiap kali dia menyelesaikan masalah. Trik yang ketiga ini juga saya tidak tampilkan terlebih dahulu.
Contoh soalnya, suatu hari Pak RT mengundang seluruh warga kompleks untuk berhadir di balai desa. Ternyata hal yang dibahas adalah tentang kegiatan perayaan yang meminta untuk memakai lahan kompleks perumahan. Pak RT meminta masyarakat berpartisipasi membantu agar kegiatan berjalan aman, lancar, dan tertib. Maka saya, A. menjadi relawan dapur umum untuk menyajikan makanan bagi para tamu dan masyarakat yang hadir. B. menjadi juru parkir dan pengatur jalan agar lalu lintas lancar dan tamu bisa parkir di tempat yang nyaman dan aman. C. menjadi bagian panitia sebagai partisipasi warga komplek. D. ikut bergotong royong membersihkan komplek agar terlihat nyaman dan rapi. Silahkan di pause dulu Bapak Ibu, jawaban yang menurut Bapak Ibu paling tepat yang mana? Kalau sudah, silahkan Bapak Ibu lanjutkan. Nah, triknya adalah carilah jawaban yang bisa menutupi aksi-aksi yang lain. Nah, di antara A, B, C, dan D itu merupakan jawaban yang positif dan ada aksinya. Nah, jadi yang paling tepat menurut saya adalah yang C. Kenapa demikian? Kalau A, dia hanya menjadi relawan dapur umum. Kalau B, dia hanya menjadi juru parkir. Dan C, dia hanya ikut bergotong royong. Nah, tapi beda halnya jika dia menjadi panitia. Menjadi panitia itu bisa berada di tempat mana saja. Dia bisa menjadi relawan dapur umum, bisa menjadi juru parkir, bisa menjadi partisipasi untuk bergotong royong membersihkan komplek. Jadi panitia merupakan aksi yang dapat menutupi aksi-aksi yang lain. Nah, itulah 3 trik yang saya pakai pada saat saya menjawab moderasi beragama tahun 2023 kemarin. Dan alhamdulillahnya saya merupakan salah satu peraih skor tertinggi di sesi kedua itu tahun 2023. Sesudahnya di sesi 3 saya juga memberikan triks ini kepada teman-teman saya dan alhamdulillah rata-rata semuanya berhasil mencapai nilai yang memuaskan. Demikian Bapak Ibu trik cara menjawab soal-soal moderasi beragama untuk P3K Kementerian Agama. Semoga di tahun 2024 ada juga SKTT yang bentuknya hampir mirip atau sama. Terima kasih. Jika berkenan silahkan subscribe, share, dan komen di bawah jika ada pendapat yang lain. Sekali lagi, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.